Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil anam nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, luar biasa karunia Allah yang diberikan kepada kita sangat banyak sekali, terutama adalah karunia kesehatan, dan yang lebih lagi adalah karunia mendapatkan merengkuh hidayah, mengimani Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kali ini insya Allah dengan izin Allah kita akan tadabburi ayat-ayat tersebut melalui karya Buya Hamka, yaitu Tafsir Al-Azhar, dan pada serial ke-77 insya Allah kita akan melanjutkan kisah keluarga Imran. Ketika sebelumnya kita sudah bicara tentang Zakaria dan putranya, insya Allah kita akan membaca dan menelaah, menadaburi kisah Maryam dan putranya pada kesempatan kali ini, yaitu surat Ali Imran ayat 45 sampai 51. Mohon izin saya bacakan ayat dan terjemahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأهل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا siratum mustaqim. Ingatlah tatkala berkata malaikat, wahai Maryam, sesungguhnya Allah memberitakan kepada engkau bahwa engkau akan dapat satu kalimat darinya, namanya Al-Masih Isa anak Maryam, dan termulia di dunia dan di akhirat, dan seorang dari mereka yang dihampirkan, dan akan bercakap dengan manusia di dalam buayan dan di masa tua, dan dari orang yang saleh. Dia berkata, ya Tuhanku, bagaimana jalannya aku akan beranak, padahal aku belum pernah disentuh manusia. Dia berkata, demikianlah Allah menjadikan apa yang dia kehendaki apabila dia telah menentukan sesuatu. Dia berkata kepadanya, jadilah, maka dia pun jadi. Dan dia akan mengajarinya kitab dan Al-Hikmah dan Taurat dan Injil. Dan Rasul kepada Bani Israel, sesungguhnya aku telah datang kepada kamu dengan ayat dari Tuhan kamu. Sesungguhnya aku dapat membuat untuk kamu dari tanah seperti bentuk burung, lalu aku embuskan padanya, maka jadilah dia burung dengan izin Allah. Dan aku dapat menyembuhkan orang buta, dan aku dapat menyembuhkan orang buta dan orang disupak atau balak, dan menghidupkan orang yang telah mati dengan izin Allah. Dan aku dapat menceritakan kepada kamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di dalam rumah-rumah kamu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah satu tanda bagimu jika memang kamu beriman. Dan membenarkan apa yang di hadapanmu, yaitu dari Taurat, dan untuk menghalal bagi kamu apa yang pernah diharamkan atas kamu.
dan aku datang kepada kamu dengan ayat dari Tuhan kamu, maka takwalah kepada Allah dan taatilah aku. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kamu, sebab itu sembahlah Dia, inilah jalan yang lurus. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia dimanapun Anda berada, kali ini kita melanjutkan keajaiban berikutnya, yaitu ketika Allah mengutus malaikat untuk menyampaikan sebuah kabar. Jadi di sini penjelasan kata kalimat diperjelas, ujungnya memakai tak marbutah yang dibaca terus. Buya Hamka mengatakan dirangkaian dengan seumpama kalimatut tauhid, atau berhenti pada ujung menjadi kalimah, sebagaimana kata ummah, kata tulisan umat tapi dibacanya ummah, dibaca juga seperti hikmah, dan ini menjadi muannats. Nah, kalimat atau kalimah dalam Al-Quran adalah simpulan dari selain perkataan Allah yang berarti kehendak Allah. Jadi kalau kalimatullah itu bisa diartikan adalah kehendak Allah. Jadi kalau ada kalimat sang raja itu berarti kehendaknya. Sabda raja itu kehendaknya. Maka kalimat Allah di sini disebut adalah, kata Buya Hamka, ini adalah kekuasaan Allah yang akan ditampilkan. Maka kekuasaan Allah yang ditampilkan itu apa? Annallaha yubashiruka, innallaha yubashiruki. Allah akan berikan kabar gembira kepadamu bi kalimatin minhu, dengan titah darinya, ismuhu al-Masih Isa bin Maryam. Ternyata yang dimaksud kalimah di sini, tanda kekuasaan Allah, adalah kelahiran Isa anak Maryam. Wajihan fid dunya, ya, dia akan mulia di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara mukjizatnya juga, kalau di sini disebut muqarrabin, orang yang dianggap dekat. Kalau bahasa kita, inner circle. Ya, didekatkan dengan Allah itu karena group value-nya. Ya, mereka punya group value. Dan dijelaskan kalimat Isa di sini, beliau berbicara secara teologis, saya tidak membahas itu karena cukup panjang, bahwa selain memiliki kemuliaan dan menjadi orang dekat, beliau punya keistimewaan apa? Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas salihin. Bisa bicara ketika masih bayi, dan juga ada beberapa mukjizat lainnya yang disebutkan, tapi tentu kita akan sambung sebentar, kita jeda dengan yang berikut ini. Mukjizat Nabi Isa, para pemirsa yang berbahagia, itu diantaranya adalah Nabi Isa alaihissalam bisa berbicara ketika wakahlan, jadi masih di dalam buayan ibunya. Dia sudah bisa ngomong. Dan itu nanti menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan juga ketika tua. Ini berapa banyak orang ketika tua sudah nggak bisa ngomong, sudah pikun. Di sini sangat kecil, luar biasa. Saya pernah menyaksikan ada orang sudah tua luar biasa. Para ulama yang sudah tua seperti Allahyarham Profesor Dr. Yusuf Qaradawi itu, pada masa beliau sudah setua itu 90 tahun, pemikiran dan cara ngomongnya itu luar biasa. Karena pada umumnya di usia itu orang tidak seperti halnya ketika dia masih muda. Nah, ini Isa, pada saat orang belum ngomong dia udah ngomong, si bayi. Pada saat orang sudah nggak bisa ngomong, dia masih bisa ngomong. Itu menjadi mukjizat, dan ngomongnya termasuk bukan omon-omon, tapi ngomongnya adalah ngomong yang sholeh. Tentu Maryam kaget dan mengatakan apa? Qalat rabbi anna yakunu li walad. Bagaimana saya punya anak? Walam yamsasni bashar. Dan saya ini belum pernah disentuh oleh seorang manusia pun. Ya, kata-kata disentuh di sini paham ya. Belum pernah nikah. Belum pernah disentuh dalam artian baik melalui pernikahan atau tidak melalui pernikahan. Tapi tentunya sebagaimana kemarin kita sudah tahu, Maryam itu tidak pernah punya pikiran yang buruk. Makanya watahharaki, disucikan baik dalam sebelum peristiwa ini ataupun nanti, ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sama dengan hanya Zakaria, dijawab qala kadzalikillah. Ya, memang begitu. Begitulah Allah memiliki kekuasaan. Yakhluqu ma yasha, Allah mencipta apa saja sesuai dengan kehendaknya. Idza qada amran, ketika diputuskan suatu masalah, fa innama yaqulu lahu kun
fayakun. Ketika diputuskan, Allah tinggal mengatakan jadilah, maka otomatis itu akan menjadi. Maka luar biasa, Maryam ini bergolak dia, mendapatkan titah yang tidak mudah, mendapatkan perintah dari Allah yang sulit untuk diterima. Tapi akhirnya dia bisa terima. Pada faktanya itu sangat mudah bagi Allah. Ketika ditiupkanlah ruh dari Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah Nabi Isa dalam kandungan Maryam. Ini sama, para ulama menafsirkan berapa lama Maryam mengandung, ini juga beda-beda. Sama dengan berapa lama istrinya Zakaria itu mengandung, ini juga sama. Jadi kita bisa menggunakan dua mazhab. Maryam dikabarkan mengandung secara normal, yaitu 9 bulan, sekitar 9 bulan. Kalau kita menganggapnya tidak sampai segitu, itu juga sama, karena itu tidak terlalu penting. Yang menjadi poin pentingnya adalah kehamilan Maryam yang mengandung Nabi Isa alaihissalam, itu adalah kehamilan yang tidak normal sebagaimana manusia biasa. Karena manusia ada 4 macam. Pertama, manusia yang tidak ada, yang umumnya kayak kita ini punya ayah, punya ibu. Ya, secara biologis maksud saya. Ada pasti ayahnya secara biologis, pasti ada ibunya secara biologis. Dua-duanya pasti ada. Nah, yang 3 sisanya itu ada yang cuman salah satunya atau dua-duanya. Contohnya Nabi Adam, tidak punya ayah, tidak punya ibu, karena diciptakan dari tidak ada. Lalu Hawa, atau yang nanti dijadikan istrinya Nabi Adam, dia tidak punya ibu, tapi diciptakan dari Adam. Maka sering disebut Adam itu adalah ayahnya Hawa. Tapi itu lebih populer, Adam itu adalah pasangannya Hawa. Tapi kalau dilihat dari struktur mana yang lebih dahulu dan diciptakan dari, maka Hawa itu punya ayah ya Adam gitu. Tapi tidak punya ibu, karena dia diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Nah, filosofinya, maka perempuan itu adalah orang yang paling memahami laki-laki, karena melindungi bagian paling vital dalam hidupnya, yaitu jantung. Dan jantung itu dilindungi tulang rusuk yang paling bengkok. Nah, kalau tulang rusuk lurus gini ya tidak bisa, itu paling bengkok. Lalu ada yang ketiga, ibunya ada, ayahnya tidak ada, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nah, inilah yang kita bicarakan hari ini. Maka profil Nabi Isa alaihissalam setelah disebutkan itu, disebutkan wa yu'allimuhul kitaba wal hikmah. Dia akan menjadi rasul, mengajarkan Alkitab, mengajarkan Al-Hikmah, juga memahami Taurat dan Injil. Dan selain itu dia diangkat nanti menjadi rasul kepada Bani Israel dengan ayat dan tanda-tanda kekuasaan Allah. Di antaranya adalah beliau bisa mengobati orang yang tidak bisa punya harapan sembuh, bisa menghidupkan orang mati, bahkan dia bisa membuat apa saja termasuk dari tanah, dia tiup bisa bernyawa. Kalau itu dianggap seperti burung, ditiup berubah menjadi burung yang hidup. Wa uhyil mauta biidznillah, bisa menghidupkan orang mati. Dan wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Ini luar biasa. Nabi Isa alaihissalam bisa mengetahui seseorang baru makan apa. Misal ada orang datang ngobrol sama kita, mulutnya bau pete. Karena itu sudah biasa kita tahu. Tapi Nabi Isa alaihissalam itu bisa menebak, oh kamu habis makan lele ya, kamu habis makan daging ini ya, kamu makan ini ya. Dia tahu. Bahkan wa ma tadakhiruna fi buyutikum, apa yang kalian simpan di kulkas-kulkas kalian, tahu Nabi Isa. Ya, di kulkas kamu masih ada ini kan, masih ada ini. Itu mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Dan luar biasa, Nabi Isa itu mukjizatnya lengkap ya. Secara medis ada, mukjizat tentang pengetahuan yang gaib juga ada. Tapi pada faktanya yang ingkar kepadanya itu juga jauh lebih banyak daripada yang beriman kepadanya. Makanya Nabi Isa alaihissalam itu diutus sebagai kalimat dan musaddiq. Jadi ada syariat-syariat lama yang harus dikukuhkan, Nabi Isa melakukan itu. Termasuk juga beliau menerima Injil karena berisi syariat. Ada syariat yang menghalalkan sesuatu yang sebelumnya diharamkan untuk direvisi. Ada yang mengukuhkan syariat yang memang harus dikukuhkan karena sudah mulai ada tanda-tanda didustakan.
ada hal penting lagi yang akan kita sambung mengenai kisah Nabi Isa. Insya Allah kita lanjutkan setelah jeda singkat berikut. Para pemirsa, Nabi Isa alaihissalam terlahir tidak seperti halnya manusia biasa. Tetapi sebenarnya Nabi Isa adalah tetap manusia. Makanya nanti akan kita dengarkan firman Allah, Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Jadi Isa sama Adam itu juga sama-sama tidak normal. Dalam artian, ini untuk menjadi jawaban orang-orang yang, mohon maaf, dalam tanda kutip, menuhankan Isa. Karena Isa itu statusnya adalah Abdullah, statusnya adalah hamba Allah, statusnya adalah utusan Allah yang tadi sama-sama kita tadaburi, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wali uhilla lakum ba'dalladzi hurrima alaikum. Jadi membawa syariat, dan syariatnya Nabi Isa alaihissalam itu sama. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Maka syariat Allah Subhanahu wa taala adalah supaya mengesahkan dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada satu hal yang menarik yang saya ingin sampaikan kepada para pemirsa. Buya Hamka memiliki pandangan yang luar biasa karena beliau juga ahli tasawuf. Saya bacakan ya. Menurut ahli tasawuf, keruhanian Isa Al-Masih itu lebih tinggi dari kejasmaniannya. Yang menyebabkan begitu ialah karena hamil ibunya dengan kedatangan ruh yang menyerupakan dirinya sebagai manusia, jadi malaikat yang menjelma menjadi manusia. Sebab itu dengan izin Allah diberi bernyawa, ya, dia bisa menghidupkan yang mati. Akan tetapi tentang burung ini Nabi Isa hanya sanggup berbuat itu. Tidak ada riwayat sahih yang menyatakan demikian terjadi. Kata-kata ahli tasawuf ini pula, ruh alam malakut itu menyebabkan kepada beliau dianugerahi kesanggupan menghidupkan kembali orang yang baru mati. Akan tetapi ruhani yang di badan aslinya telah hancur, ya, sehingga hanya tinggal tulang, tidaklah beliau diberi kesanggupan untuk mengembalikannya. Hal itu dikuatkan oleh keterangan dalam kitab-kitab pegangan orang Nasrani sendiri. Jadi ini tetap terbatas. Jadi kemampuan Nabi Isa alaihissalam menghidupkan orang yang baru mati itu juga terbatas. Karena batasan-batasan itu sangat dimaklumi hanya untuk dipertunjukkan kepada manusia tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan keruhanian Nabi Isa alaihissalam itu sampai memiliki gambaran yang seperti tadi, tapi ada batasnya. Karena dalam pendekatan ilmu tasawuf ini ruh alam malakut itu berbeda dengan alamnya manusia. Tetapi belum dikuburkan. Artinya kalau ada orang mati belum dikubur masih bisa dihidupkan. Ini dalam salah satu riwayat ya, bahkan bukan hanya di dalam Al-Quran. Tapi kalau misalnya orang udah mati bertahun-tahun belum tentu bisa juga. Ya, jadi ini tafsirannya begitu ya. Dan Nabi Isa kemudian ketika mengatakan musaddiqan, berarti dia membenarkan. Maka dari itu ya, kalau ingat bahasan kita di akhir surat Al-Baqarah itu, la nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Tidak boleh kita mendustakan satu nabi pun, sekalipun Nabi Isa misalnya, karena kita sentimen misalnya, merasa berlebihan orang, akhirnya kita mendustakan Nabi Isa. Nggak boleh. Nabi Isa harus diimani sebagai nabi, sebagai hamba Allah, bukan sebagai yang lainnya. Dan karena itu ketika dia perintahkan, ini adalah jalanku, ini adalah syariatku. Makanya ketika Nabi Isa alaihissalam mengatakan innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Jadi ikuti ini. Fattaqullaha wa ati'un. Kalau masih ingat bahasan kita beberapa waktu lalu, kalau kita ingin dicintai Allah ya taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka fattaqullaha wa ati'un. Takwalah kepada Allah dan taat kepadaku, artinya kepada Nabi Isa. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu, ini adalah esensi daripada syariat Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa tidak pernah meminta untuk disembah. Sebab yang tahu bagaimana mendekati Allah dan menghambakan diri kepada Allah adalah utusannya. Maka ketika taatlah kepada Allah dan aku, karena
aku ini adalah Rasul gitu ya. Artinya taat kepadaku, aku Rasul yang tahu cara jalannya. Sama kalau kita misalnya mau mendaki gunung, kan kita ada guide-nya. Kenapa kita ngikuti dia? Karena dia udah tahu jalannya. Kita perlu orang yang sebelumnya tahu, maka kita akan lebih mendapatkan efektivitas dalam perjalanan. Di hadapan Allah itu samalah di antara aku dan kamu. Nah, ini poin penting. Innallaha rabbi wa rabbukum. Jadi aku yang terlahir tidak punya ayah, ya istimewa dari sisi itu. Tapi di hadapan Allah, innallaha rabbi wa rabbukum. Hada siratum mustaqim. Ini poin terakhir penting ketika Nabi Isa mengatakan bahwa poinnya aku dan Anda sama, saya dan Anda sama, yaitu sebagai hamba Allah yang harus mengesahkan. Demikianlah diceritakan tentang Maryam yang mengandung Isa Al-Masih yang kemudian diangkat menjadi utusannya. Tidak ada Al-Masih menyeru kepada manusia untuk menempuh jalan lain atau untuk menuhankan dirinya sendiri. Ini sebagai jawaban sebenarnya. Maka para pemirsa, apa poin penting yang bisa kita dapatkan dari kisah kemukjizatan yang diberikan Allah kepada Nabi Isa dan sebelumnya yaitu kepada ibunya, karena beliau hamil, mengandung dan kemudian melahirkan tanpa melakukan hubungan suami istri, karena memang tidak ada pihak laki-lakinya, tidak ada ayahnya, tidak ada peristiwa pernikahan atau perkawinan. Ini adalah merupakan kehendak Allah yang difasilitasi oleh Allah melalui malaikat yang kemudian ditiupkannya ruh kepada Maryam sehingga kemudian bisa melahirkan Isa. Maka para pemirsa, takeaway lesson pertama sama dengan sebelumnya. Maryam kaget ketika mendapatkan keistimewaan ini, tapi beliau segera move on, menerima. Jadi syariat apapun kita siap menerima. Sekalipun tentu kita berbeda dengan mereka yang bisa didatangi oleh malaikat, mungkin kita tidak sampai itu. Tetapi kita menjalankan syariat yang sudah diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kalau kita melihat keistimewaan-keistimewaan yang diberikan Allah kepada orang tertentu, kalau dia nabi mukjizat, kalau dia wali karomah, keistimewaan-keistimewaan tersebut sesungguhnya tidak untuk dipertontonkan begitu saja, tetapi itu adalah message untuk menyampaikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, nabi dan juga kemudian dai setelahnya harusnya mengajak untuk menyembah Allah. Harusnya posisinya sama dengan orang yang diajak. Innallaha rabbi wa rabbukum. Karena itulah Nabi Isa tidak pernah mengajak orang untuk menuhankan dirinya. Maka kita juga begitu, kita harusnya mengajak manusia untuk menuhankan Allah, untuk menghambakan dirinya sepenuhnya kepada Allah, bukan untuk melayani kita atau melebihkan kita di antara yang lainnya. Mudah-mudahan dengan berakhirnya kisah Nabi Isa ini, kita bisa meneladaninya sehingga keluarga Imran, pelajaran penting yang kita dapatkan dari keluarga Imran yang luar biasa. Imran, istrinya, kemudian Maryam anaknya, Isa cucunya, dan keluarga sebelahnya, yaitu Nabi Zakaria, istrinya, dan anaknya. Mudah-mudahan keluarga kita bisa meneladani mereka semua, sehingga menjadi keturunan-keturunan mulia, dan memuliakan Allah, dan melaksanakan syariatnya. Aqulu qauli hadza, nasrun minallah, wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.